السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, dan kita masih membahas tentang pasal yang pertama dari bab yang kedua seputar adabu talibil ilmi, adab-adab yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu syar'i, seorang penuntut ilmu agama. Dan di pagi hari ini kita akan masuk poin yang ketiga atau adab yang ketiga di antara adab-adab seorang penuntut ilmu. Qala al-musannif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-thalith, adab yang ketiga di antara adab-adab ilmu adalah ad-difa'u 'anis syari'ati. Membela syariat Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a 'anis syari'ati. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia niatkan talabul ilminya, dia niatkan dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara konsekuensi ikhlas, di antara parameter ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya parameter ikhlas di dalam menuntut ilmu itu ada 4 hal. Parameter keikhlasan di dalam talabul ilmi itu ada empat perkara. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsi,
Seorang penuntut ilmu berniat, ya, di dalam menuntut ilmu dalam rangka mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah raf'ul jahli an ghairihi. Di antara parameter ikhlas dalam menuntut ilmu adalah tatkala seseorang berniat di dalam talabul ilminya dalam rangka mengangkat kejahilan dari orang lain. Setelah dia berusaha untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri dengan cara ta'allum, dengan cara tafaqquh fid din, dengan cara belajar. Kemudian dia berusaha untuk mengangkat kejahilan dari orang lain dengan cara apa? Dengan cara ta'lim, dengan cara mengajarkan, dengan cara ad-da'wah ila Allah azza wa jalla, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga atau parameter yang ketiga di antara parameter niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi. Seorang talibul ilmi berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Karena itu tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal-amal kebaikan bagi pemiliknya. Karena ilmu di dalam agama kita bukan hanya sebatas teori atau wawasan yang kita ketahui. Tapi ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi pemiliknya, yang membuat seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, di antara parameter niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah ad-difa'u 'anis syari'ah. Seorang penuntut ilmu meniatkan talabul ilminya dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 poin, ya. Yang jika 4 hal tersebut ada dalam diri seorang talibul ilmi, insyaallah dia di atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata penulis, an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa' 'anis syari'ah. Hendaknya seorang penuntut ilmu meniatkan tatkala dia belajar dalam rangka membela syariat Allah. Li'annal kutuba la yumkinu an tudafi'a 'anis syari'ati. Karena sebatas kitab-kitab tidak mungkin bisa membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hanya sebatas kitab-kitab, maka tidak mungkin bisa membela syariat Allah. Wala yudafi'u 'anis syari'ati illa hamilus syari'ah. Dan tidak ada yang bisa membela syariat Allah kecuali orang-orang yang membawa syariat tersebut. Ini orang-orang yang berilmu, ya, yang tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Para tulabul ilmi dan para ulama, merekalah yang mampu untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan contoh, ya, bagaimana seorang talibul ilmi atau seorang ulama itu membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, falau anna rajulan min ahli al-bid'ah jaa ila maktabatin hafilatin bil kutubis syar'iyyati fiha ma la yuhsa minal kutubi. Ya, contoh kalau seandainya ada seorang rajulan, ini ada seseorang min ahlil bid'ah, dari kalangan pengekor hawa nafsu, ya, ahli bid'ah, yang mengajak manusia kepada jalan-jalan kebid'ahannya. Ada seseorang dari kalangan ahli bid'ah, jaa ila maktabatin, dia datang kepada sebuah perpustakaan.
ya, maktabah. Dia datang ke sebuah perpustakaan hafilatin bil kutubis syar'iyyah. Apa arti hafilah ya kawan? Apa makna hafilah? Hah? Hafilah di sini artinya mamlu'ah, penuh. Ya. Mamlu'atun. Jadi maktabatin hafilatin bil kutubis syar'iyyah. Dia datang ke sebuah perpustakaan yang penuh dengan berbagai macam kitab-kitab syar'i. Ya. Fiha ma la yuhsa minal kutub. Dalam perpustakaan tersebut ya, terdapat banyak kitab yang tidak terhitung jumlahnya. Ini sangat banyak kitab dalam perpustakaan tersebut. Wa qama yatakallamu bi bid'atin yuqarriruha. Kemudian sang ahli bid'ah itu dia berbicara dengan kebid'ahannya. Ya, dia menyebarkan syubhat di perpustakaan tersebut. La tastati'u tilkal kutubu an tarudda alaihi. Kira-kira buku-buku yang ada di perpustakaan itu bisa bantah apa tidak? Enggak bisa bantah, karena enggak bisa berbicara. Ya, karena enggak punya lisan. Ya. Jadi meskipun banyak kitab-kitab syar'i, namun tatkala ada seorang ahli bidah yang berbicara dengan kebidahannya di hadapan ribuan kitab, maka kitab-kitab itu enggak bisa membantah. Ya, tidak bisa menjelaskan kebidahannya. Karena kitab enggak bisa berbicara. Lakin akan tetapi idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-'ilmi bi bid'atihi liyuqarriraha, namun tatkala laki-laki itu atau seorang ahli bid'ah itu dia berbicara ya di hadapan seorang ahli ilmu, di hadapan seorang penuntut ilmu, dia berbicara dengan kebid'ahannya, dia sampaikan syubhatnya, fa inna talibal ilmi yaruddu alaihi wa yudhidhu kalamahu bil Qur'ani was sunnah. Maka seorang penuntut ilmu yang kuat keilmuannya, seorang alim yang rabbani yang kuat keilmuannya, dia akan mampu membantah ya perkataan ahli bid'ah tadi dan memutuskan hujahnya dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fungsi para ulama. Itu fungsi para penuntut ilmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama sebagai humatuddin, sebagai penjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai orang-orang yang senantiasa tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sekelompok manusia yang senantiasa tegak di atas agama Allah yang murni, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada ya sebagian dari umat ini. Ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada di antara kaum muslimin yang terus tegak di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas agama Islam yang murni. Tidak akan bermudarat bagi mereka celaan manusia, gunjingan manusia. Ya. Mereka akan terus tegak di atas kebenaran, di atas al-haq,
sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai datang hari kiamat nanti. Mereka senantiasa berusaha untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sunnatullah yang Allah berlakukan di tengah-tengah manusia. Ya, bahwasanya serusak apapun kondisi manusia akan tetap ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah jadikan sebagai hujjah bagi umat manusia dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam membela kemurnian Islam. Maka jadilah sebagai bagian manusia yang berusaha untuk senantiasa tegak di atas kebenaran, di atas agama Allah yang murni, dan tidak mungkin kita mampu menjadi bagian di antara orang-orang yang menegakkan agama Allah dengan benar kecuali dengan jalan ilmu syar'i. Ya. Kecuali dengan jalan tafaqquh fid din, mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala talibil ilmi an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a 'anil syari'ah. Maka kewajiban setiap penuntut ilmu adalah meniatkan talabul ilminya dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Lianna ad-difa'a 'anil syari'ah la yakunu illa birijaliha. Karena membela syariat itu tidak mungkin tegak kecuali dengan ahli ilmu, dengan pembawa syariat itu. Kasilahi tamaman, ya, persis seperti senjata. Seperti senjata. Lau kana 'indana aslihatun mal'at khazainaha lan tastati'a tilkal aslihatu an tulqiya qadha'ifaha 'ala al-'aduwi illa birrijal fakadzalikal ilmu. Ya. Ini kondisi orang-orang berilmu atau penuntut ilmu itu persis seperti senjata. Ya, seperti orang yang membawa senjata. Kalau seandainya kita memiliki senjata-senjata yang banyak, ya, yang memenuhi gudang-gudang senjata kita, maka senjata-senjata yang kita miliki itu nggak mungkin melempar sendiri amunisinya. Harus ada yang menggerakkan. Harus ada yang mengoperasikan senjata tersebut. Ya. Begitu pula ilmu. Ya, kita punya kitab-kitab yang sangat banyak di perpustakaan, tidak mungkin bisa membantah sendiri, ya, kebatilan-kebatilan yang ada kecuali dengan para pembawa syariat tersebut. Kecuali dengan para tulabul ilmi dan ahli ilmu yang senantiasa berusaha untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adab yang ketiga yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu syar'i. Kemudian adab yang keempat, ikhwani fillah jazakumullah, di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu syar'i, kata penulis Ar-Rabi', rahabatus sadri fi masailil khilaf. Rahabatus sadri, ini berlapang dada, fi masailil khilaf, di dalam masalah-masalah khilafiyah. Berlapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah yang memang di sana ada kelapangan di dalam agama kita. Yang memang di sana ada ranah untuk berijtihad bagi ahlinya. Ya, bagi para ulama. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu gak sempit dadanya dalam menyikapi perselisihan di antara para ulama. Tapi hendaknya kita memiliki dada yang lapang, ya, sifat legowo di dalam menyikapi perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad di antara para ahli ijtihad, para ulama. Kata penulis, an yakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf.
alladzi masdaruhul ijtihad. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dadanya lapang. Sadruhu rahban. Hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki dada yang lapang. Ya fi mawatinil khilaf. Di dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama yang mana sumbernya adalah ijtihad. Ya, sumbernya adalah ijtihad para ulama. Bukan perbedaan pendapat yang dibangun di atas hawa nafsu, tidak. Ya. Jadi masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama yang memang dibangun di atas fondasi ijtihad, maka hendaknya seorang penuntut ilmu punya sifat legowo, punya lapang dada di dalam menerima perbedaan pendapat tersebut. Ya. Lianna masailal khilafi bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fihi fayakunul amru fiha wadihan fahadhihi la yu'dharu ahadun bimukhalafatiha. Karena masalah-masalah yang diperselisihkan itu ya ada dua kemungkinan. Masalah-masalah khilafiyah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, imma masalah-masalah khilafiyah yang di sana ada majal, ada ruang untuk berijtihad bagi para ulama. Atau yang pertama, masalah-masalah khilafiyah yang di sana enggak ada ruang. La majal, tidak ada ruang, ya, untuk berijtihad bagi para ulama. Wa yakunul amru fiha wadihan. Perkaranya jelas, dalilnya jelas. Ada nasnya dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi la yu'dharu ahadun bimukhalafatiha. Maka masalah-masalah khilafiyah dalam hal semacam ini tidak ada uzur bagi seseorang untuk menyelisihi nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya ya ikhwan? Masalah-masalah ya yang di sana tidak ada ruang berijtihad. Karena dalilnya sangat jelas. Datang dari Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti usulul iman, pokok-pokok keimanan. Seperti usulul syariah, pokok-pokok syariat. Seperti kewajiban sholat. Ya. Ini masalah yang sangat tegas dalilnya. Ya. Seperti kewajiban untuk berpuasa Ramadan, kewajiban berzakat, ya, kewajiban yakni al-hajj, ibadah haji. Ini masalah-masalah yang di sana tidak ada khilaf, ya, dalam menyikapi hal tersebut. Atau masalah seputar ini tauhid, perintah untuk tauhid, larangan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang wadihah, yang sangat jelas. Ya, dalilnya tegas datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yakni masalah tentang kewajiban berhijab bagi seorang wanita muslimah yang sudah baligh, larangan khamr, ya, larangan khamr, larangan riba, ya. Masalah-masalah seperti itu tidak boleh diperselisihkan, ya. Kalau seandainya ada seseorang yang menyelisihi hal-hal di atas, maka tidak diterima khilafnya. Karena di situ tidak ada ruang berijtihad bagi para ulama. Kenapa? Karena dalilnya jelas, dalilnya qat'i. Datang dari Al-Quranul Karim
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada manusia di zaman sekarang yang melegalkan khamr, ya, maka enggak kita terima. Kalau ada di zaman sekarang sebagian manusia yang melegalkan zina, enggak kita terima. Ya, karena masalahnya sudah sangat jelas datang dalilnya dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah-masalah yang diperselisihkan yang pertama adalah masalah-masalah yang di sana tidak ada ruang ijtihad. Maka harus satu suara, enggak boleh ada khilaf. Ya, tidak boleh ada khilaf dalam hal tersebut. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal fahadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Kemungkinan yang kedua, di antara masalah-masalah yang diperselisihkan adalah ya apa atau masalah-masalah yang di sana ada ruang untuk berijtihad bagi ahli ijtihad. Ya. Maka dalam masalah-masalah yang kedua ini seseorang diberikan uzur untuk ya menyelisihi ijtihad yang lainnya. Dalam masalah-masalah yang kedua ini, tatkala seorang mujtahid ya berijtihad dengan ijtihad tertentu yang ternyata ijtihadnya berbeda dengan pendapat ulama yang lain, maka di sana ada uzur ya bagi yang tidak sependapat dengan pendapat kita. Dan ghalibnya ikhwan, ghalibnya ya masalah-masalah kedua ini yang sifatnya di sana ada ruang untuk berijtihad, itu ghalibnya dalam masalah-masalah fiqhiyah amaliyah. Ya, dalam masalah-masalah fikih amaliyah. Ya. La siyamal umurul mustajadda mimma lam ya'ti nassun sharihun fiha. Ya. Ghalibnya itu dalam perkara-perkara yang sifatnya fiqhiyah, furu'iyah, amaliyah, bukan dalam perkara usul, tapi dalam perkara furu'iyah. Ini cabang-cabang apa? Ini syariat. Yang memang di sana tidak ada nas yang sharih, yang tegas dalam masalah tersebut. Terlebih dalam masalah-masalah mustajaddah, dalam masalah-masalah fikih yang sifatnya kontemporer. Ya, yang baru ada di zaman sekarang, sebelumnya enggak ada, maka butuh ijtihad para ulama. Maka ijtihad itu produk ya yang senantiasa diperbaharui oleh para ulama. Itulah di antara apa? Di antara keagungan fikih Islam. Bukan perkara yang sifatnya jumud, tidak, tapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, maka di sana tugas para ulama untuk berijtihad dalam memberikan hukum terhadap masalah-masalah yang mustajaddah, masalah-masalah kontemporer yang apa? Ada di zaman sekarang dan belum ada di zaman sebelumnya. Itulah tugas para ulama, ya, memberikan hukum dalam masalah-masalah yang sifatnya mustajaddah, ya, yang belum ada di zaman-zaman sebelumnya. Jadi mayoritas masalah-masalah khilafiyah dalam masalah ini adalah perkara-perkara furu'iyah amaliyah yang tidak berkaitan dengan usul agama, ya, atau pokok-pokok agama. Nah, maka di sini hendaknya seorang muslim, apalagi seorang muqallid, bukan mujtahid, ya, kewajiban kita adalah berlapang dada dalam menyikapi perselisihan pendapat di antara para ulama, ya. Apalagi kita seorang muqallid, ya, yang hanya bisa taklid, mengikuti para ulama. Kita enggak punya ahliyah untuk ijtihad, enggak punya alat untuk berijtihad, ya. Siapa di antara kita yang punya keahlian berijtihad? Enggak ada. Karena yang namanya ijtihad itu bukan perkara yang mudah dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang ahlinya. Karena butuh alat ijtihad, ya, butuh kefaqihan, butuh yakni memahami kaidah-kaidah usul fikih dan yang lainnya. Ya.
Adapun orang-orang seperti kita, maka kewajiban kita adalah mengikuti para ulama. Ya, mengikuti para ulama dalam ijtihad mereka. Ikhwani fillah jazakumullah. Ya. Di antara pentingnya fikih khilaf itu untuk masalah ini. Ya, agar kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, dalam masalah-masalah khilafiyah yang sifatnya ijtihadiyah. Karena terkadang sebagian orang tatkala dia enggak faham fikih khilaf, ya, semua khilaf yang ada itu dipukul rata. Ya, seolah-olah semua perselisihan di antara para ulama itu hanya masuk ranah akidah dan manhaj. Akhirnya enggak boleh ada yang berselisih. Kalau ada yang enggak sependapat dengan gurunya, ya, ditinggalkan. Nah, ini di antara Di antara bentuk kejahilan seseorang terhadap fikih khilaf. Ya, jadi semua perbedaan pendapat itu seolah-olah dijadikan satu. Hanya dalam masalah akidah dan ijtihad, dalam masalah manhaj. Padahal khilafnya dalam masalah-masalah furu'iyah. Ya. Akhirnya yang lebih berbahaya adalah timbul ta'assub. Ya, fanatisme atau taqdisul ashkhas, pengkultusan seseorang. Ini yang kita hindari. Maka seorang talibul ilmi harus memahami tentang fikih khilaf. Ya, agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang dia lari darinya. Terkadang kita menghindari perkara-perkara yang kita lari darinya, kemudian kita jatuh dalam perkara tersebut. Ya, maka seorang talibul ilmi tatkala dia faham fikih khilaf, dia akan mampu memposisikan dirinya. Ya, karena tidak setiap masalah yang diperselisihkan para ulama itu masuk ranah akidah dan manhaj. Banyak khilafiyah dalam masalah furu'iyah yang di sana para ulama saling berlapang dada. Ya. Yang di sana para ulama saling menghormati satu sama lain dengan ijtihadnya, enggak memaksakan diri. Sebagian berpendapat demikian, tafadhal, enggak ada masalah. Ya, kalau kita lebih nyaman dengan pendapat si fulan, fadhal, enggak ada masalah. Ya. Nah, ini di antara bentuk kelapangan Islam. Ya, di antara bentuk kelapangan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Qatadah bin Du'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, di antara murid ya terbaik Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah berkata, kata Qatadah rahimahullah sebagaimana dinukilkan ya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, dan Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam Jami'ul Bayan atau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, man lam ya'rifil khilaf lam yashumma anfuhu al-fiqha. Kata Qatadah, barang siapa yang enggak tahu khilaf para ulama, ya, maka hidungnya belum mencium aroma fikih. Ya. Siapa yang enggak tahu khilaf para ulama, berarti hidungnya enggak mencium aroma fikih atau belum mencium aroma fikih. Artinya ilmunya masih sangat jauh. Kalau kita hanya tahu satu pendapat, enggak tahu pendapat ulama yang lain, artinya kita butuh belajar lebih. Ya. Artinya kita masih sangat jauh ilmu yang kita miliki. Ya. Kalau dalam sebuah permasalahan kita hanya tahu satu pendapat ulama, artinya hidung kita ini masih jauh dari aroma fikih. Itu kata Qatadah rahimahullahu ta'ala. Karena subhanallah kalau kita melihat ya masalah-masalah, secara khusus masalah fikih. Antum kalau buka buku-buku fikih, ya, kalau belajar buku-buku fikih, secara khusus buku fikih muqaran, ya fikih perbandingan madhab, itu hampir setiap masalah-masalah fikihnya itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Antum buka kitab Bidayatul Mujtahid karya Al-Imam Ibn Rushd Al-Maliki. Ya. Dari awal kitab sampai akhir kitab, ya. Dari bab pertama sampai bab terakhir itu isinya perbedaan pendapat para ulama. Itulah fikih. Itulah fikih.
Oleh karenanya pentingnya seorang talibul ilmi untuk memiliki dada yang lapang dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama yang memang sumbernya bukan hawa nafsu, bukan, tapi ijtihad para ulama. Karena para ulama ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristihad, mencari kebenaran. Ya. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk apa? Untuk memastikan kebenaran, tidak. Kewajiban mereka adalah mencari kebenaran. Yang namanya mencari, kadang dapat, kadang apa? Kadang enggak dapat. Oleh karenanya, di antara keistimewaan para mujtahid, para ulama yang memang ahli ijtihad, ya, tatkala mereka sudah berusaha berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Kemudian tatkala mereka sudah beristihad, ternyata ijtihadnya salah, pendapatnya salah, dapat berapa dosa? Dapat berapa dosa? Dapat berapa dosa? Enggak dapat dosa, dapat 1 pahala. Itulah ya di antara keindahan Islam. Ya, seorang mujtahid tatkala dia sudah berusaha mencari hukum Allah Subhanahu wa taala dengan ijtihadnya, dengan ilmunya, dengan kemampuannya, ternyata ijtihadnya enggak tepat. Ternyata pendapatnya salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Tatkala seorang hakim, seorang mujtahid, seorang imam, seorang alim, seorang faqih, dia beristihad dan istihadnya tepat, istihadnya benar, dapat 2 pahala. Yang pertama kata para ulama, pahala ijtihad, yang kedua pahala menepati kebenaran. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Nabi, namun tatkala seorang mujtahid, ya, seorang imam, seorang alim, seorang faqih, dia sudah beristihad mencari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata ijtihadnya enggak tepat. Ya, enggak dosa kata Nabi. Dia tetap mendapatkan 1 pahala. Karena kewajiban ulama cuma sampai di situ, mencari kebenaran. Ya, yang namanya mencari kadang dapat, kadang enggak dapat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, oleh karenanya tidak boleh seorang muslim lisannya gampang untuk mencela ulama. Enggak boleh. Ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwasannya dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Maka tatkala kita mendapatkan sebagian ulama tergelincir dalam ijtihadnya, enggak boleh kita cela. Bagaimana kita mencela ulama yang tergelincir dalam ijtihadnya? Padahal Allah saja memberikan pahala. Ya, tetap mengasih pahala kepada ulama yang berijtihad. Ya, kita meyakini tidak ada ulama yang maksum. Yang namanya ulama manusia biasa. Ya, makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap ulama, setiap imam itu bisa diambil pendapatnya, bisa ditinggalkan pendapatnya, kecuali pemilik kuburan ini. Ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, setiap muslim diajarkan adab. Bagaimana dia beradab kepada para ulama. Ya. Tatkala kita mendapatkan ada ulama tertentu yang ternyata ijtihadnya enggak tepat, menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak kita ikuti pendapatnya. Meskipun demikian, enggak boleh kita cela ulama tersebut. Ya, tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan ulama. Maka memahami fikih khilaf itu diantara pintu keselamatan agar seorang muslim lebih maksimal menjaga lisannya, ya, di dalam berbicara tentang kehormatan ulama. Kalau seandainya kita merasa nyaman dengan pendapat tertentu, silahkan ambil, ya, dengan tetap menjaga adab kita untuk menghormati sebagian yang lain dalam mengambil pendapatnya, gak ada masalah. Ya, ini diantara manfaat dari memahami fikih khilaf. Karena yang namanya masalah-masalah khilafiyah itu bukan hanya satu jurusan. Bukan hanya masalah yang berkaitan dengan akidah dan manhaj.
Sangat banyak masalah-masalah khilafiyah yang di sana ada ruang untuk beristihad para ulama. Dan kalau kita perhatikan, mayoritas masalah-masalah khilafiyah itu berputar pada poros yang kedua ini. Ya, dalam masalah-masalah fiqhiyah, furu'iyah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, kalau kita perhatikan khilaf para ulama, kita baca buku-buku para ulama, ya, kita dapatkan mayoritas khilaf di antara mereka itu dalam perkara-perkara furu'iyah ijtihadiyah. Nah, maka di sini penting bagi seorang talibul ilmi untuk ya mempelajari fikih khilaf agar dia mampu memposisikan dirinya tatkala ya yakni mendapatkan masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama. Nah, kata penulis, fal masail allati lil ijtihadi fiha majalun la yanbaghi an yuttakhadha min hadzal khilaf mad'anun fil akharin aw yuttakhadhu minha sababun lil adawati wal baghdha. Nah, ini kaidahnya ya yang harus kita perhatikan. Maka masalah-masalah khilafiyah yang di sana ada ruang untuk beristihad bagi ahlinya, bagi para ulama, tidak layak, tidak sepatutnya untuk dijadikan sebagai bahan celaan terhadap pihak lain. Enggak layak. Ya, masalah-masalah khilafiyah yang di sana ada ruang beristihad bagi para ulama tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan celaan untuk mencela pihak lain yang berbeda pendapat dengan kita. Ini pendapat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Aw yuttakhadhu minha sababun lil adawati wal baghdha, atau masalah-masalah semacam itu ya dijadikan sebagai sebab permusuhan di antara kaum muslimin, enggak layak. Makanya belajar dewasa dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah. Ya, ada masalah-masalah yang memang di sana kita harus tegas. Ya. Namun ada masalah-masalah di sana kita harus legowo, harus berlapang dada dalam menyikapi masalah-masalah tersebut, ya. Selama ya sumbernya adalah ijtihad para ulama, bukan mengekor hawa nafsu kita. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsiratin. Lihat kata penulis. Enggak cuma di hari ini ada khilaf di antara kaum muslimin, di antara para ulama. Enggak hanya ada di hari-hari ini. Hatta di zaman sahabat. Di masa sahabat Rasulullah itu sudah ada ikhtilaf di antara mereka. Ya. Fasahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsiratin. Mereka berselisih di dalam banyak perkara. Enggak cuma satu dua masalah. Makanya baca ikhwan. Baca fikih para sahabat. Ya. Baca buku-buku para ulama. Para sahabat Rasulullah mereka banyak berselisih dalam masalah yang sangat banyak. Yang memang sifatnya ijtihadiyah, furu'iyah. Banyak sekali. Wa man arada an yattali'a ala ikhtilafihim fal yarji' ila al-athar al-warida anhum yajid al-khilafa fi masaila katsiratin. Kata penulis, barang siapa yang ingin ya mengetahui secara real bagaimana ikhtilaf di antara para sahabat, baca athar-athar mereka. Athar para sahabat sangat banyak. Terkadang kita enggak suka baca. Kita tidak suka membaca. Akhirnya ilmu kita sempit. Ya, ilmu kita sempit. Kalau kita ingin tahu ikhtilaf di antara para sahabat, maka coba baca athar-athar yang datang dari mereka. Niscaya dia akan dapatkan bahwasanya mereka berselisih pendapat dalam banyak permasalahan, enggak cuma satu dua permasalahan. Ya, para sahabat mereka terbiasa berbeda pendapat, terbiasa. Ya. Wa hiya a'dham minal masail allati ittakhadhaha an-nasu hadhihi al-ayyam daidanan lil ikhtilaf. Ya.
Dan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat itu terkadang lebih besar sifatnya. Ya, dari masalah-masalah yang dijadikan oleh orang-orang belakangan sebagai sumber perselisihan di antara mereka. Ya, hatta takhadhan nasu min dzalika tahazzuban, sampai-sampai mereka menjadikan ya masalah-masalah khilafiyah tersebut sebagai tahazzub. Ya, sebagai sarana untuk yakni berkelompok-kelompok. Bi an yaqulu, dengan mengatakan ana ma'a fulan, saya bersama si fulan. Ya, ka'annal mas'alata mas'alatu ahzab, fa hadza khata'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yakni sebagian manusia seolah-olah menjadikan masalah-masalah khilafiyah itu sebagai bahan perpecahan. Bahan untuk mengkotak-kotakan kaum muslimin. Saya bersama fulan. Saya bersama fulan. Ya, dan ini sebuah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan di dalam beragama. Karena para sahabat Rasulullah, mereka berselisih, tapi mereka di atas satu akidah, di atas satu manhaj, di atas satu agama. Adapun masalah-masalah khilafiyah yang sifatnya ijtihadiyah, maka perkara yang lumrah di antara mereka, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Contoh, ya, sebagai contoh nyata bahwasannya masalah-masalah khilafiyah itu sudah ada di zaman para sahabat. Hatta di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain. Ya. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab. Nabi yang mulia bersabda pada hari perang Ahzab. Nabi berkata kepada para sahabat-sahabat mereka, ya, tatkala Nabi mengutus sebagian sahabat ke Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah ini orang-orang Yahudi, ya, yang mereka sudah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin di Madinah untuk tidak saling menyerang. Namun ternyata orang-orang Yahudi ini mereka berkhianat. Mereka bersekongkol dengan orang-orang musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka Nabi ingin memberi pelajaran kepada mereka. Nabi mengutus sebagian sahabatnya ke Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat yang hendak pergi ke Bani Quraidah. Kata Nabi SAW, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, jangan salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Jangan salah seorang di antara kalian salat, ya, salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi sampai di tempat mereka. Fa adraka ba'dhum al-'asr fi at-tariq. Maka ya, para sahabat Nabi ya memasuki waktu asar sebelum mereka sampai ke Bani Quraidah. Di tengah jalan belum sampai, ternyata sudah masuk waktu asar. Ya. Faqala ba'dhum la nusalli hatta na'tiyaha. Maka tatkala di tengah jalan sudah masuk waktu asar, terjadi perbedaan cara pandang di antara para sahabat dalam menyikapi hadis di atas. Sebagian sahabat mengatakan, kan Nabi sudah berpesan, ya, kita jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Kalau gitu kita nggak boleh sholat kecuali kalau sudah apa sampai di Bani Quraidah. Ya, meskipun sudah masuk waktu asar, tapi ingat pesan Nabi, ya, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat mengatakan kita sholatnya di sana di Bani Quraidah. Wa qala ba'dhuhum, namun sebagian sahabat yang lain berpendapat beda dengan sebagian yang lainnya. Di antara sahabat berpendapat bal nusalli, tidak. Kalau sudah masuk waktu asar saja kita sholat di sini, meskipun belum sampai, tapi kita sholat di sini karena sudah masuk waktunya. Bal lam yurid atau lam yurid minna dzalik. Nabi itu enggak ingin kita ya letterlek sesuai dengan tekstualnya, tidak. Ya. Tatkala Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra
illa fi Bani Quraidah, itu maksudnya tidak secara tekstual, tidak. Tapi yang Nabi inginkan agar kita segera cepat-cepat, ya, langsung berangkat cepat ke Bani Quraidah agar tatkala waktu asar sudah sampai di sana. Itu yang Nabi inginkan dari kita. Ya. Nabi tidak melarang kita untuk sholat tatkala sudah masuk waktunya, tidak. Tapi Nabi hanya berpesan agar kita segera pergi ke sana agar tatkala masuk asar kita sudah sampai di sana. Nah, ini la yusalliyanna ahadun al-asra difahami oleh sebagian sahabat itu bersegera agar waktu asar sampai sana. Ya. Jadi ada dua pendapat di antara para sahabat dalam memahami hadis Rasulullah. Makanya di antara mereka ada yang sholat sebelum sampai Bani Quraidah, ada yang kekeh berpendapat tidak, kita sholatnya di sana. Lihat, perselisihan pendapat ada di zaman sahabat Rasulullah SAW. Terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah tatkala Nabi masih hidup. Ya. Maka fa dzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Ya, maka tatkala mereka kembali ke kota Madinah, disampaikan kepada Nabi apa yang mereka alami, apa yang mereka perselisihkan, ya, di tengah jalan. Maka tatkala mereka sampai ke kota Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita mereka, kata Ibnu Umar, falam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak mencela satu orang pun di antara para sahabat yang berbeda pendapat. Artinya enggak ada yang dicela. Ya. Karena semuanya masing-masing beristihad dalam memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak menyalahkan seorang pun di antara mereka. Dan Nabi tidak mencela seorang pun di antara mereka. Kata para ulama, hadis ini di antara dalil akan disyariatkannya, ya, masalah-masalah khilafiyah dalam perkara furu'iyah. Ya. Bahwasannya sunnah ikhtilaf itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara manfaat adanya ikhtilaf dalam masalah seperti ini adalah untuk memberikan kelapangan kepada kaum muslimin agar enggak sempit mereka. Ya. Maka memahami fiqhul khilaf, ikhwani fillah zakumullah, di antara perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sempit hati di dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama kaum muslimin. Ya. Jangan kita pernah berharap bahwasannya kita pasti sependapat dengan saudara kita. Ya. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin. Kewajiban kita adalah berusaha mencari kebenaran. Ya, mengambil pendapat yang paling kuat, yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk menghormati sebagian saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah-masalah khilafiyah yang memang sumbernya ijtihadiyah. Nah, ini adab yang sangat penting, adab yang sangat tinggi yang hendaknya dimiliki dan dipraktekkan oleh setiap penuntut ilmu agar kita terhindar dari keburukan. Ya, enggak ribut terus. Ya, tidak ini saling cakar-mencakar satu sama lain, tapi saling menghormati, saling menghargai dalam masalah-masalah khilafiyah yang sumbernya adalah ijtihad. Ikhwan, ini kita dapatkan fenomena yang sangat menyedihkan. Sebagian saudara kita itu gara-gara menyikapi masalah soft salat itu sampai pecah DKM. Ya, sampai pecah DKM. Ya, ini diantara bentuk ketidakdewasaan. Ya, sebagian mengatakan tidak, pokoknya harus rapat. Ya, kalau nggak rapat saya mundur dari ketua DKM. Nah, itu real, itu ada. Ya, nah, ini diantara bentuk kesempitan berpikir seseorang. Ya, kalau memang kita berpendapat demikian, fadl ambil. Ya, tapi sekali lagi jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain dalam masalah-masalah khilafiyah sifatnya ijtihadiyah. Ya, masalah-masalah seperti ini di antara praktek, ya, dari apa yang kita pelajari. Ya, sebagian saudara kita sampai seperti itu, sampai nggak mau sholat bareng lagi, ya, sampai ya pecah.
Jadi persahabatan di antara mereka. Ini di antara bentuk kesempitan cara berpikir seorang. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala, di antara murid terbaik Syekh Albani, beliau berkata, "Kullama ittasa'at rahmatuka, kullama ittasa'a ilmuka, ittasa'at rahmatuka." Ya, tatkala ilmu yang kau miliki semakin luas, niscaya rahmatmu, kasih sayangmu akan semakin luas. Ya, yang membuat kita sempit itu tuh terkadang ya sempitnya ilmu kita, kurangnya ilmu kita di dalam menyikapi suatu permasalahan. Nah, maka hendaknya seorang talibul ilmi berusaha untuk memahami fikih khilaf di antara para ulama agar memiliki hati yang lapang di dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah yang sekali lagi sumbernya adalah ijtihad, secara khusus dalam masalah-masalah mustajaddah, nawazil, ya, dalam masalah-masalah kontemporer yang ada di zaman sekarang yang sebelumnya enggak ada. Maka para ulama butuh ijtihad. Ya, butuh ijtihad di dalam mencari hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini untuk materi kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.